Mbak Purwanti bisa mendengar suara saya, Mbak Pur? Bisa, Pak. Ya, bagus. Yang saya tampilkan bisa terlihat? Bisa. Saya Bisa, Pak. menampilkan gambar di sini ya, bisa terlihat ya. Kita mulai ya sekarang ya, sambil nunggu yang lain ya anak-anak ya. Oke, saya awali. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, coba Mas Wahyu dipimpin doa. Mas Wahyu, ayo. Teman-teman, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa kalian harus mengisi daftar hadir yang ada di Classroom. Sudah semua? Sudah. Belum. Sudah, Pak. Noval, Mas Noval, saya pengen berbicara dengan Mas Noval. Yang saya tampilkan ini gambar apa, Noval? Gambar orang sedang apa, Pal? Sedang mandi, Pak. Sedang mandi, bagus. Mbak Purwanti, Iya, Pak. menurut kamu ini gambar menggambarkan peristiwa apa ini, Mbak Purwanti? Cerita rakyat apa? Taruh. Gambar Jakarta Rob, betul Mas Wahyu. Sejak saya kecil sudah ada cerita ini, dan dipercaya ini latar ceritanya terjadi di Desa Tarub begitu. Nah, kalau kalian belum pernah ke sana ya silahkan main-main ke sana ya. Silahkan kalian ngobrol dengan warga sekitar tentang cerita ini, kemudian ambil hikmahnya begitu. Tadi malam sudah dibaca materi yang saya kirimkan di Classroom. Belum. Setelah pertemuan ini nanti silakan dibaca ya. Apa sih manfaatnya kita membaca hikayat? Manfaatnya banyak sekali, termasuk cerita rakyat Jakarta Tarub tadi anak-anak. Dengan membaca cerita rakyat, kita bisa mengambil nilai-nilai yang ada di dalam cerita itu ya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan hikayat yang akan kita pelajari hari ini. Semoga nanti kita bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Begitu ya. Materi ini kita awali, sebelumnya kita pengantar dulu ya. Kita mulai dari sastra. Nah, kalau kita lihat di sini ada berapa jenis sastra ini anak-anak? 3. Puisi, prosa, drama. Betul. Ini yang akan kita pelajari. Prosa jenis Hikayat. hikayat. Ya, Kayak betul. belas, Pak. Jadi prosa itu ada prosa lama dan prosa baru. Prosa lama itu salah satunya hikayat. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Ini gambar apa anak-anak? Kitab. Harap. Gambar kitab. Ya, kitab kuning ya. Ya. Yang anak-anak pondok tahu kitab kuning. Tapi sebenarnya inilah wujud hikayat. Berasal dari bahasa Arab, hikayat ya. Kemudian masuk ke Melayu, dijadikan cerita rakyat bahasa Melayu. Nah, sekarang kita akan menganalisis atau mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Coba salah satu dibaca ini nilai-nilai dalam hikayat. Sebenarnya ada banyak sekali ya, tapi hari ini kita akan fokus ke 4 nilai aja dulu ya. Ya, Pak. Yuk. Mbak siapa? Novita. Novita. Nilai sosial. Sosial, bagus. Nilai agama. Iya. Nilai budaya. Iya, satu lagi. Dan nilai moral. Iya, nilai moral. Nah, ini saya perlihatkan contohnya. Nah, di dalam hikayat Patani ini, di sini ada contoh menamai dirinya. Nama itu kan untuk kegiatan sosial ya. Saya bisa memanggil Mbak Novita, bisa memanggil Wahyu. Ya, inilah nilai sosial. Paham ya, Nana ya? Iya, Pak.
Kemudian nilai agama. Di dalam hikayat Indra Bangsawan itu ada kalimat begini. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut. Biasanya doa kunut itu dilakukan ketika sholat subuh. Sholat itu kan berhubungan dengan Tuhan. Oh, berarti ini mengandung nilai agama. Paham ya? Bisa ya? Lanjut, yang ketiga nilai budaya. Saya bacakan. Selama Payatunakpa itu nama orang, kerajaan itu senantiasa ia pergi berburu. Karena di situ ada adatnya berupa berburu. Oh, berarti hikayat itu mengandung nilai budaya. Yang terakhir, ada nilai moral. Hikayat si miskin itu menceritakan bahwa ada seseorang yang orang miskin begitu, kemudian kalau zaman sekarang itu istilahnya dibully. Ada orang miskin dilempari batu sampai berdarah. Nah, ini mengandung nilai moral, yaitu moral yang negatif tapi ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kalian nanti akan menganalisis nilai-nilai dalam hikayat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya pembelajaran hari ini? Jadi yang pertama, silakan ditulis. Itu tugas pertama, jadi membaca hikayat Indra Bangsawan. Yang kedua, mengidentifikasi nilai dalam hikayat Bayan Budiman. Yang ketiga sekarang, tulis pengumpulan data. Pengumpulan data ini maksud saya Bayan Budiman itu mana teksnya? Nilai-nilainya apa sih? Nilai-nilai sosial itu apa? Agama itu apa? Cari di buku atau di internet. Kemudian yang keempat, mengolah data. Setelah kalian tahu nilai agama itu apa, nilai budaya apa, nah di pengolahan data ini silakan kalian terapkan untuk menentukan nilai yang ada di dalam Bayan Budiman, maksudnya begitu. Jumlah kelasnya ada berapa siswa? 34. 34. Kalau kita bagi menjadi kelompok berarti 4 kelompok aja ya. Nanti lebih jelas. Ya, Pak. Lebih jelas nanti saya tulis di classroom nanti. Nah, ini boleh kerjasama dengan kelompok. Terakhir tahapan kelima, tulis menyimpulkan. Nah, yang kelima ini setelah kalian diskusi, kemudian nanti hasilnya apa? Kalian tulis juga di classroom. Nah, nanti saya sediakan ruang nanti di sana. Baik, ada pertanyaan silahkan. Kalau sudah mengumpulkan jawaban semua, baru saya tutup pelajarannya ya, anak-anak ya. Kita buat simpulan bareng, kemudian nanti saya berikan ulasan tentang jawaban kalian itu nanti secara tertulis saja di classroom. Kalau tidak ada pertanyaan, melanjutkan aktivitas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.